Minasan, selamat datang kembali di channel YouTube Kuma-kun, channel yang membahas belajar bahasa Jepang, persiapan SSW, JLPT, dan kehidupan kerja di Jepang. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan SSW Peternakan Part 13. Kita akan belajar materi penting tentang pengetahuan teknis yang wajib dipahami pekerja SSW. Jadi buat kalian yang sedang persiapan kerja ke Jepang atau belajar bidang peternakan, jangan sampai skip video ini sampai habis ya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kuma-kun. Yosh, mari kita mulai pembahasannya. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke bab 7 tentang kualitas telur ayam. Sebagian besar telur ayam dikirim menyesuaikan dengan standar transaksi, yaitu telur bercangkang apa adanya saat ditelurkan. Kualitas telur ini ditentukan oleh kondisi cangkang, kuning telur, putih telur, dan bagian lainnya. Pertama, mari kita bahas standar dan kualitas telur ayam. Berdasarkan beratnya, telur dibagi menjadi beberapa ukuran. Ada ukuran LL, yaitu 70 gram atau lebih. Ukuran L, yaitu 64 gram sampai kurang dari 70 gram. Ukuran M, yaitu 58 gram sampai kurang dari 64 gram. Ukuran MS, yaitu 52 gram sampai kurang dari 58 gram. Ukuran S, yaitu 46 gram sampai kurang dari 52 gram. Dan terakhir ukuran SS, yaitu 40 gram sampai kurang dari 46 gram. Telur ayam yang baik adalah yang berbentuk normal, tidak kotor, bercangkang mulus secara optimal, kuat, dan tidak ada retakan. Kemudian saat dipecah, putih telur yang baik adalah yang kental menggembung, dan tidak terlihat adanya campuran benda asing seperti cairan darah atau berdaging. Perhatikan gambar di tengah, telur yang dapat dikirim itu bersih dan mulus, sedangkan telur yang tidak dapat dikirim terlihat kotor atau permukaannya tidak rata. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menentukan kualitas telur, yaitu faktor genetik, pakan ternak, musim, umur ayam, dan lingkungan pemeliharaan. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah cangkang telur. Cangkang terutama terbentuk dari kalsium karbonat. Cangkang telur semakin padat dan tebal maka akan semakin kuat. Telur dengan cangkang tipis akan lemah, sehingga banyak terjadi telur pecah atau retak, dan nilai produknya akan menurun drastis. Tingkat kekuatan cangkang ini umumnya tergantung pada kecukupan nutrisi, terutama anorganik seperti kalsium. Selain itu, cuaca panas di musim panas dan ayam yang sudah tua juga bisa membuat cangkang semakin lemah. Yang kedua adalah putih telur. Warnanya bening dengan warna agak kekuningan atau hijau kekuningan. Putih telur terdiri dari bagian berair di luar dan bagian yang pekat di tengah. Semakin menggembung putih telur yang pekat, maka semakin baik kualitasnya. Karena tinggi gembungan putih telur pekat ini akan berkurang seiring dengan proses penyimpanan, sehingga ini menjadi standar tingkat kesegaran telur yang disebut H-unit. Tinggi gembungan ini biasanya lebih tinggi pada ayam umur muda. Terkadang ada cairan darah sedikit atau gumpalan daging yang tercampur, ini sebenarnya tidak terlalu menjadi kendala keamanan, tapi tidak disukai oleh konsumen. Yang ketiga adalah kuning telur. Pigmen warna kuning merupakan perpindahan pigmen yang terkandung pada jagung dan makanan hijau dalam pakan ternak. Semakin kenyal dan gembung bulat kuning telur, semakin baik kualitasnya. Gembungan ini akan menjadi rata seiring waktu, dan tak lama akan rusak karena membran kuning telur sobek. Perhatikan gambar di bagian bawah, telur dengan jagung sebagai pakan utama memiliki kuning telur yang warnanya lebih pekat oranye, sedangkan telur dari ayam yang diberikan tepung beras sebagai pakan memiliki kuning telur yang warnanya lebih pucat. Sekarang kita masuk ke bab 8 tentang penyakit pada ayam. Mari kita bahas bagaimana cara mengobservasi dan mengendalikan penyakit agar ayam tetap sehat. Pertama, mari bicara tentang observasi ayam dan ditemukannya ayam sakit. Bila kandang ayam diperluas dan jumlah ayam yang dipelihara sangat banyak, ventilasi udara bisa menjadi buruk. Gas beracun dan kelembaban akan meningkat, sehingga ayam mudah terserang penyakit organ pernapasan. Kemudian, bila jumlah orang yang mengelola sedikit, pengelolaan harian dan kebersihan mungkin tidak mencukupi, sehingga kita harus lebih hati-hati. Hal yang sangat penting adalah penyakit epidemik yang ditetapkan secara hukum. Kita harus menerapkan peraturan pencegahan penyakit menular ternak. Contohnya adalah kolera unggas, flu burung yang sangat patogenik,
Newcastle disease, dan penyakit Salmonella atau disentri anak ayam. Lalu, bagaimana ciri-ciri ayam sakit? Dari segi aktivitas, ayam yang sakit tidak memiliki vitalitas, gerakannya lambat, dan tidak mau makan. Volume kotorannya berkurang, warnanya berubah, atau mencret. Pada ayam dewasa, produksi telur akan berhenti, atau mereka akan mengeluarkan telur lembek dan cacat. Terkadang mereka juga mengeluarkan suara yang aneh. Dari segi penampilan, bulu ayam sakit akan berdiri atau tegak, dan sayapnya menjuntai turun. Warna jenggernya akan menipis atau berubah menjadi ungu tua. Matanya kotor berair mata, hidungnya beringus, dan ia sering menutup mata. Ayam yang sakit juga terlihat bernapas dengan paruh terbuka. Selanjutnya, bagaimana cara pengontrolan penyakit pada ayam? Langkah pertama adalah mencegah masuknya patogen dan mencegah penularan. Bila dipelihara di lingkungan yang baik, penyakit menular mungkin tidak menimbulkan sakit, namun bila penularannya kuat, lingkungan baik saja tidak cukup. Kita harus menghilangkan patogen di fasilitas kandang dan mencegah masuknya patogen dari luar, misalnya dari penanganan binatang liar. Jangan membawa patogen dari luar melalui orang, kendaraan, pakan, atau material. Supaya patogen tidak menular ke kandang sebelah, lakukan persiapan desinfektan untuk tangan atau kaki, gunakan pakaian kerja khusus, dan sepatu untuk setiap kandang. Standar pengelolaan higienitas ini harus dipatuhi sesuai peraturan. Langkah kedua adalah mengontrol penyakit dengan vaksin dan obat pencegahan. Untuk penyakit yang efektif divaksinasi seperti Newcastle disease, bronchitis, fowlpox, dan Marek's disease, kita harus membuat program vaksinasi dan melaksanakannya dengan setia. Metode vaksinasi ada beragam, seperti lewat air minum, tetes hidung, tetes mata, spray, suntik, atau tusuk. Pilihlah metode yang paling tepat berdasarkan jenis vaksin, umur ayam, atau kondisi sakitnya. Ada juga penyakit zona leukosit ayam yang diperantarakan oleh lalat ayam atau chicken biting midges. Penanganannya dilakukan dengan menambahkan agen sulfonating pada pakan ternak atau air minum. Namun, perlu juga menekan pertumbuhan lalat ayam yang aktif di malam hari dengan melakukan kontrol insektisida. Untuk infeksi mikoplasma pada organ pernapasan, obat tylosin dan spiramisin memiliki efek pencegahan. Kemudian, ada kokidiosis yang menginfeksi saluran usus oleh protozoa. Penyakit ini memang sedikit pada pemeliharaan tipe kandang baterai, namun banyak pada pemeliharaan tipe umbaran. Penyakit ini akut pada anak ayam kecil dan sedang, namun kebanyakan menjadi kronis pada anak ayam besar. Pengobatannya efisien dengan obat sulfa, namun obat pencegahannya akan lebih efisien dengan menambahkannya pada pakan pemeliharaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengendalian hama, binatang liar, dan juga flu burung. Mari kita simak penjelasannya dengan santai. Pertama, kita bahas tentang pengontrolan hama saniter. Belakangan ini, sering muncul tungau ayam yang merupakan parasit dari luar. Hama ini bisa menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Misalnya telur jadi kotor, ayam bisa mati, mengalami kurang darah, dan produksi telur menurun karena adanya sekresi atau darah tungau yang menempel. Selain itu, pengelola kandang bisa merasa tidak nyaman hingga berhenti bekerja, atau bahkan terbawa patogen yang menginfeksi manusia dan ternak. Penanganannya harus dilakukan dengan menemukan tungau sejak dini, melakukan pembasmian, mencegah masuknya tungau, membersihkan kandang setiap hari, dan menyemprotkan insektisida. Perhatikan gambar di samping teks, itu adalah mesin pembasmi Wakumo yang digunakan untuk membasmi parasit Dermanisus gallinae. Selain tungau, trisacida dan lalat ayam atau chicken biting midges yang membawa penyakit zona leukosit juga harus dikontrol. Selanjutnya adalah pengontrolan binatang liar. Kita harus berusaha agar kotoran atau sekresi dari binatang liar seperti tikus atau burung liar tidak tercampur ke dalam mesin pengumpan, mesin suplai air, dan tempat penyimpanan pakan. Pasanglah jaring pencegah burung di kandang ayam untuk mencegah mereka masuk. Kerusakan akibat tikus itu banyak sekali, seperti pakan ternak yang hilang, kerusakan bangunan, dan tikus juga membawa patogen penyakit menular bagi manusia dan ternak. Penanganannya selain memblokir jalur masuknya, bisa juga dengan memasang jebakan atau menggunakan racun tikus. Terutama masuknya burung liar, ini sangat berhubungan dengan flu burung dan menjadi ancaman serius, sehingga diperlukan penanganan pengontrolan yang menyeluruh. Sekarang kita masuk ke bab 9, yaitu flu burung dan perlawanannya.
Flu burung adalah penyakit pada burung, termasuk unggas, yang disebabkan oleh penularan virus influenza atau virus AI. Pada ayam, virus ini dibedakan menjadi patogen tinggi dan patogen rendah, serta dari segi toksisitas dibedakan menjadi tipe toksik kuat dan tipe toksik lemah. Virus AI yang memiliki patogen tinggi serta tipe toksik kuat itu sangat berbahaya. Virus ini memiliki tingkat rasio kematian 100% dalam waktu 4-5 hari setelah kemunculannya dikonfirmasi. Lalu, bagaimana cara penanganan dan pengontrolan flu burung? Flu burung ditetapkan sebagai penyakit menular berdasarkan hukum, jadi ada standar pengelolaan higienitas peternakan yang harus dipatuhi untuk mencegah muncul dan menyebarnya penyakit. Langkah-langkah pengontrolannya meliputi mencegah masuknya burung liar ke area kandang ayam, melakukan penemuan dini melalui pelaksanaan screening, melakukan pemusnahan dini saat isolasi virus untuk mencegah toksisasi kuat, pelaksanaan monitoring, menjaga higienitas kandang ayam, melakukan observasi kesehatan ayam, dan melakukan pengecekan kondisi penyakit tertentu dari flu burung yang berpatogen tinggi. Tanda kondisi sakit yang perlu diwaspadai adalah jika rata-rata rasio kematian menjadi 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan periode rasio kematian ayam dalam 1 hari di kandang yang sama. Baik minasan, itulah pembahasan SSW Peternakan Part 13 hari ini. Semoga materi kali ini bisa membantu kalian memahami dunia kerja peternakan di Jepang dan semakin siap menghadapi ujian maupun interview SSW. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like videonya, share ke teman kalian, tulis pertanyaan atau request materi di kolom komentar. Dan tentunya, subscribe channel Kumakun supaya kalian tidak ketinggalan materi SSW dan belajar bahasa Jepang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.